Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 13 Agustus 2025. Banyak saham-saham gocap yang tadinya tidak ada pergerakan sama sekali selama beberapa bulan. Tidur tenang di harga gocapnya. Hari ini mulai bangkit, mulai tampak bergeliat. Apakah ini ada tanda-tanda tertentu terhadap IHSG kita? Kemungkinan besar iya, karena arah market, arah likuiditas kemungkinan akan terfokus di emiten-emiten tersebut, sehingga emiten-emiten big cap dimungkinkan akan terjadi aksi profit taking yang memang mulai tampak hari ini, apalagi emiten-emiten yang sudah cukup bullish. IHSG kita hari ini menguat 1,30%, value transaksi 18 triliun, foreign buy 7,2 triliun, foreign sell 5,7 triliun. Cukup menarik, penguatan dengan asing masuk 1,5 triliun. Wow, cukup besar sekali. Marketnya jelas sangat-sangat bullish, tidak hanya didorong big cap, namun didorong emiten-emiten second liner. Yang mana hari ini yang menguat cukup tinggi ada TLKM disertai akumulasi cukup bagus, 5%. Kemudian BBRI asing masuk 405 miliar, BBCA 276 miliar, ASI 199 miliar, cuan 100 miliar, AMMN 87 miliar, Brand 85 miliar, WIFI 55 miliar, MTEK 42 miliar, DSNG 38 miliar, dan seterusnya. Kemudian asing distribusi di BMRI 193 miliar, Antam 89 miliar, Excel 54 miliar, Goto 44 miliar, XBP 36 miliar, INKP 29 miliar, BRPT 27 miliar, dan seterusnya. IHSG kita sudah hampir sampai 8.000. Hari ini sudah hampir sampai all time high ternyata. Wow. Dikit lagi, nih kita lihat. Kita gambar garis all time high-nya. All time high-nya di 7910. Apakah ini akan terbreakout besok? Kemungkinan besar akan terbreakout entah besok atau kapan. Karena volume hari ini cukup bagus, potensial ke 8.000 hanya tinggal menunggu waktu. Selamat bagi sobat yang punya emiten dari harga bawah. Harusnya semua dalam kondisi floating profit. Kita bahas beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ya, ini jika kita lihat beberapa emiten gocap yang bangkit itu ada mana tadi? Bapak nih, Bapak, Depum, Atla, ini 50-50 nih. Maxi, Tais, Laju, NPGF. Wow. Banyak sekali. Selis, Kaki, Bel. Ada hampir 10 emiten yang bangun. SRSN nih juga. Kita bahas dari TLKM. TLKM masih lanjut menguat, strong uptrend. Selamat kalau ada yang masih hold dari harga bawah di sini dan di sini. Ternyata ini lebih rally daripada ISAT. Selamat kalau ada sobat yang memilih TLKM untuk trading di emiten infrastruktur. Secara fundamental jelas ada akumulasi yang cukup bagus hari ini. ZP BK masuk, asing masuk 722 miliar. Potensial menuju ke 3.500 untuk jangka menengah. Akan menutup gap. Oh, sudah menutup gap. Sebelumnya ini ada gap down di 5 April 2024. Ditutup setahun kemudian. Downtrend parah baru ditutup setahun kemudian. Selamat kalau ada yang bersabar, akumulasi di bawah harusnya sudah floating profit di TLKM. Kondisi saat ini untuk TLKM sangat strong uptrend. Jika ada koreksi ke 3.200 ke bawah, menarik untuk spekulasi buy cicil. Bagi yang ke bawah masih bisa di hold, target ke 4.000 kemungkinan besar bisa untuk TLKM. Kemudian BBTN. BBTN berhasil breakout 1.300, hari ini menguat 5,95% dengan akumulasi bagus, asing ada masuk 20 miliar. Potensial lanjut ke 1.400 sampai 1.500 untuk BBTN. Selamat kalau ada yang punya BBTN dari harga bawah.
Kondisi saat ini jika koreksi ke 1250, intinya kalau koreksi ke bawah 1300 lagi, bisa spekulasi buy cicil untuk BBTN. Jangka menengah uptrend dengan kondisi sudah di atas MA 200. Lalu auto. Auto juga berhasil breakout previous high di 2250-an, menguat 6,45% dengan akumulasi cukup bagus. Asing terus masuk di auto dan pada perdagangan hari ini breakout double bottom. Bottom yang pertama 2250 sampai 2250, bottom yang kedua sampai 2250 baru terbreakout hari ini. Jika ada yang mau spekulasi buy auto dan belum punya, ini tampak cukup menarik dengan konfirmasi double bottom yang cukup serius. Potensial bisa ke 2500 ke atas untuk auto. Jika ada koreksi ke dekat 2250, kesempatan buy on weakness. Ini bisa jadi alternatif untuk sobat trading ingin spekulasi buy emiten jangka menengah. Bisa untuk masuk dengan modal yang cukup banyak. Kemudian NRCA. NRCA HITP 1 bagi sobat trader yang bergabung dengan membership dan ada spekulasi buy. Ini kita memang HRB Hunter pada perdagangan hari ini kita tunggu turun makin dalam. Hari ini low-nya di 660. Kalau ada yang spekulasi buy di bawah 700, selamat, keputusan Anda tepat dan floating profit menguat 6,90% dari harga open. Kalau beli di sini ya berarti dapat lebih banyak lagi. Selamat bagi membership yang berani spekulasi buy NRCA sesuai dengan arahan kita. Memang kalau turun justru kesempatan makin beli banyak. Kondisi saat ini jika turun bagaimana? Kita pantau lagi besok. Harusnya jika turun masih menarik selama bertahan di atas 650-an. CTRA dari properti. CTRA berhasil breakout MA 200-nya hari ini dengan cukup solid. Trading plan kita sejak di sini di bawah turun sampai ke support kemudian rally. Properti sudah mulai tampak uptrend. CTRA ini bahkan ada pola head and shoulder. Shoulder yang pertama head, shoulder yang kedua terbreakout hari ini dengan resisten di 1000-an. Ya, resisten di 1000-an. Hari ini terbreakout dengan menguat 7%. Akumulasi cukup bagus oleh BBCC, cukup besar akumulasinya. Potensial ke 1200 ke atas untuk CTRA. Kita lihat emiten properti yang lain, SMRA. SMRA yang jadi pilihan kita juga running hit TP2. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SMRA. Secara bandarmologi akumulasi ada. Masih tertahan di EMA 200 ternyata untuk SMRA. CTRA justru sudah berhasil breakout EMA 200-nya. Untuk SMRA ini baru breakout double bottom hari ini. Bottom yang pertama, bottom yang kedua terbreakout hari ini. Sehingga arahnya masih ke 488, kemungkinan besar bisa gampang. 500 kemungkinan besar bisa untuk SMRA. Bisa di hold untuk jangka menengah sampai nanti ada pengumuman Fed cut rate. Biasanya kalau sudah seperti itu justru saatnya sell on news. Lalu BSDE juga kita perlu lihat. BSDE ini potensial breakout double bottom. Cukup lagging, lebih lagging daripada CTRA dan SMRA. Secara teknologi ada akumulasi dengan BSDE nanti breakout di 925. Maka ini terrealisasi double bottomnya. Target 1000 sampai 1050 jangka menengah untuk BSDE. Kita sekaligus lihat P1. P1 ini juga masuk trading plan kita. Kita ada P1 dan SMRA. Sudah running cukup lumayan sampai close 7%-an.
Masih belum benar-benar menarik akumulasinya, namun ini potensial breakout EMA 200 jelas ada. Mengingat emiten properti yang lain juga sudah menguat cukup lumayan. Kemudian truk. Truk pada perdagangan hari ini menguat 7,48% sampai closing. Secara fundamental ada akumulasi oleh LG. Akumulasinya tampak cukup serius. LG. Kita lihat cross. Ya. Akumulasi LG tampak cukup serius. Watchlist kita beberapa waktu sebelumnya di sini. Kondisinya strong uptrend. Kalau sabar beli dimanapun harusnya profit. Sedang berusaha breakout resisten di 160. Ini kebentuk 160 koreksi, kebentuk 160 koreksi. Hari ini pun masih belum mampu menembus 160 untuk truk. Namun jangka menengah potensial bisa terbreakout untuk 160-nya dan bisa ke 200. High hari ini di 176 untuk truk. Kemudian CDIA. CDIA hari ini time frame daily tertahan 520. Time frame 1 jam. Ini double bottom minornya di sini. Kita lihat time frame 30 menit. Ya, bisa dikatakan head and shoulder. Shoulder yang pertama head, shoulder yang kedua terbreakout hari ini dengan resisten di 1600-an. Untuk CDIA potensial kembali uptrend menuju ke 1700 sampai 1800-an. Secara bentarmologi ada akumulasi oleh AKXA. Untuk asing ada masuk lagi hari ini 9 miliar. Potensial ke 2000 kembali. Jika berhasil breakout 2000, maka cukup menarik untuk CDIA jangka menengah. Untuk emiten-emiten gocap tidak kita bahas lebih lanjut. FUTR, kita bahas FUTR. FUTR kita bagger ya. Kita masuk trading plan di harga sini 80. Hari ini menguat sampai ke 175. Kita ukur sampai 175, 118%. Dari saat kita masukkan trading plan 118%. Hari ini netral bandarmologinya. Dengan kondisi saat ini FUTR sebenarnya kita harapkan turun makin dalam, ternyata hanya turun sedikit. Dan rally hari ini. Ini UMA makanya kemarin turun. Hari ini menguat dengan cukup solid. Secara teknikal ini memang akan menarik jika terkoreksi lebih dalam lagi. Ya. Kalau dengan time frame 15 menit, EMA 50 cukup patuh menjadi support dari FUTR. Namun ini jika turun dari EMA 50-nya, ya nanti tunggu di bawah 140-an untuk FUTR. Kemudian ikan. Ikan hari ini masih lanjut menguat, terus menguat tanpa henti. Secara fundamental ada akumulasi. Berhasil breakout resistance sebelumnya di 135 sampai 140. Ini kebentuk 135 koreksi, kebentuk koreksi. Hari ini terbreakout 135, kemudian rally cukup kencang. High-nya di 156. Entah ada sentimen apa di emiten ini dengan kondisi yang cukup rally. Sudah sangat high risk. Kalau mau spekulasi buy, ini hanya untuk fast trade saja. Silahkan. Jika ini koreksi ke 135 sampai 140. Oh, closing di 147. Cukup menarik ya. Jika ada koreksi ke dekat 140, nanti kita pantau-pantau lagi untuk ikan. Kemudian Gema. Gema kita akhirnya hit. Ya, Gema kita akhirnya hit. Kita masukkan trading plan setiap perdagangan 5 Agustus. Butuh 6 hari. Selamat kalau ada yang sabar
akumulasi gema. Hari ini menguat sampai 134, closing 24% di 124. Kalau ada yang akumulasi di 100 ya 24%. Kalau ada yang akumulasi makin bawah makin beli, dapat lumayan sekali ini. Breakout penan hari ini. Breakout penan namun ya targetnya sudah tercapai, kita ukur. Target penannya ya tercapai. Breakout penan dan langsung tercapai target penannya hari ini. Untuk besok bagaimana? Potensial masih lanjut. Belakangan emiten-emiten yang seperti ini bisa lanjut sampai cukup tinggi. Apakah ini juga akan bisa menyusul FUTR yang sudah rally duluan? Kemungkinan besar gampang. Ya, ini trading plan kita untuk Gema untuk tanggal 5 Agustus. Tanpa edit ya ini. Volume bagus sejak 28 Juli. Ada insider yang terus melakukan aksi pembelian. 1-3 bulan mungkin bisa backer. Dan belum sampai 1 bulan sudah 20%. Selamat kalau ada yang akumulasi Gema pelan-pelan bareng insider. Harusnya sudah profit. Kemudian DKHH. DKHH pun running. Hari ini menguat 24,76%. Sejak kemarin kita masukkan trading plan 67% dari saat kita buat trading plan. Apalagi dari saat 73. Ya, beberapa member kita punya di harga 73 karena sudah kita ajak dari sini. Dari sini sudah kita ajak. Kalau masih hold running lumayan. 67% sampai closing hari ini. Di awal sesi tadi sempat koreksi, namun justru kesempatan beli dan kemudian naik cukup tinggi. Begitu pula dengan CEM. CEM hari ini masih lanjut menguat meskipun di bawah turun. Menguat sampai ke 123 hari ini. Sampai hari ini 57%. Kalau ada yang spekulasi buy CEM sejak kita masukkan trading plan. Kalau sampai closing 35%. Secara metodologi masih ada akumulasi oleh XL yang keluar CPCC. Kita pantau lagi besok di Discord apakah ini masih menarik atau tidak. Nanti kita dalami lagi. Kemudian ini emiten-emiten gocap yang baru bangkit. Ada BEL, GRPH kaki. Kita lihat GRPH saja. Sudah 2 hari menguat. Ya, GRPH 2 hari menguat. Ini arah open gap up, arah lagi. Padahal market cap-nya cukup lumayan, namun ternyata cukup mudah sekali untuk arah. GRPH potensial ke harga IPO sejak IPO 2024 turun terus tidur di gocap. Nanti ketika waktunya tiba akan ada story kenapa emiten-emiten ini tiba-tiba menguat, kemungkinan besar seperti itu. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Bagi sobat trader yang mau bergabung ke membership kita, silahkan klik join di channel YouTube Joy Trader untuk bisa bergabung dengan Discord kita untuk melihat beberapa trading plan yang menjadi pantauan Joy Trader. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.